Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Posisi di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Bengkulu. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Posisi kita sekarang teman-teman masih berada di Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Secara keseluruhan memang jalan banyak yang hancur, tetapi ini ada sebagian teman-teman yang agak lumayan halus. Nah, tetapi tidak terlalu panjang juga sih. Pada akhirnya ketemu jalan yang rusak kembali. Ya, semacam inilah kondisi jalan lintas Sumatera Palembang Bengkulu, teman-teman. Memang di saat kita berkendara di sini, melintas di sini, ya perlu ketelitian sih, kejelian mata kita agar kita bisa menghindari di mana banyak lubang dan jalan yang rusak ini, teman-teman. Ya, paling tidak dengan kita waspada, teliti, mudah-mudahan kita akan selamat sampai tempat tujuan kita. Nah, ini kita sudah ketemu jalan halus kembali, teman-teman. Dan di sebelah kanan kiri kita tetap masih banyak pepohonan yang menghijau. Ya, kalau secara suasana sih sangat asri, teman-teman. Tapi dengan kondisi jalan semacam ini, kita tidak bisa menikmati keindahan alam sih sebenarnya, ya, karena kita malah fokus ke jalan gitu kan. Nah, setelah sampai di Babatoman nanti teman-teman, di kabupaten selanjutnya yaitu kita masuk di Sekayu, teman-teman. Sekayu masih masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin juga sih. Di depan kita tikungan ke kiri, dan di sebelah kiri juga ada kerusakan jalan, teman-teman. Tampak di kejauhan sudah terlihat keramaian, teman-teman. Mungkin ini adalah pusat kota yang ada di Babatoman kemungkinan. Ya, jujur sih, ini baru kali pertama saya melintas di jalan ini, teman-teman. Ya, jadi untuk narasi atau menyebutkan wilayah, ya kalau ada kekurangan nanti teman-teman yang berada di wilayah sini ya bisa memperbaikilah dengan komen di bawah. Tapi paling tidak, harapan saya dengan menampilkan video ini, kita tahu bagaimana kondisi jalan yang berada di Babatoman ini, teman-teman. Secara keseluruhan memang banyak yang rusak, perlu diperbaiki. Tuh, ini sebagai contoh, teman-teman. Ini masyarakat sampai memberi tanda, kursi pun ditaruh di luar gitu kan, supaya apa, pengendara lain selamat. Tampak di sebelah kiri kita, teman-teman, terdapat Sungai Musi yang membentang. Nah, dapat kita lihat karena kamera fokus ke depan, makanya nggak bisa tersorot secara penuh sih. Nah, di sini jalan juga sangat rusak sekali, sangat hancur. Sedangkan posisi di sebelah kiri kita adalah sungai yang sangat luas, teman-teman. Untuk itu selalu hati-hati dan waspada sih. Kita masih berada di Jalan Lintas Sumatera Palembang Bengkulu, teman-teman.
Hati-hati, di depan sana ada mobil berhenti memberi kode agar kita dapat ke tengah sedikit. Nah, di depan sana teman-teman itu ada belokan ke kanan, dan di saat belokan ke kanan ini ternyata ada kerusakan jalan juga teman-teman. Hati-hati, di depan selanjutnya ini ada kerusakan kembali. Perhatikan, di sebelah kanan kiri kita ada perkebunan karet dan sawit teman-teman. Di sebelah kanan sawit, di sebelah kiri adalah perkebunan karet. Kita lanjutkan lagi. Posisi ini sehabis hujan sih teman-teman. Dari Lubuk Linggau tadi ya, kemungkinan di sini sudah mulai kering karena sudah berapa jam kita berangkat dari Lubuk Linggau tadi, kurang lebih jam 1-an lah. Ini sudah menunjukkan hampir jam 3 lebih sih teman-teman, jam 3 atau jam 3 kurang lah. Nanti setelah sholat asar kita akan paling tidak istirahat atau bagaimana lah, karena sudah hampir setengah hari juga sih kita melakukan perjalanan. Nah, di depan kita teman-teman, kita akan melintasi jembatan yang lumayan panjang. Ini jembatan yang berada di Bapatoman teman-teman. Ini adalah jembatan yang membelah Sungai Musi tadi, yang terlihat di sana tadi teman-teman, di belakang kita. Ini banyak anak-anak remaja juga yang sedang bermotor ya, kita coba untuk menghindarinya. Ini sangat panjang sekali jembatan ini teman-teman. Jembatan di Bapatoman, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, di depan kita sudah tampak keramaian pemukiman masyarakat. Kemungkinan sebentar lagi kita akan sampai di kotanya kemungkinan teman-teman. Karena malam tadi kita melintas di sini kan malam, jadi ya kurang begitu detail sih. Ya memang dari awal sudah saya sebutkan, saya melintas di sini pun kali pertama. Ini ada kerusakan jalan kembali. Oh, ternyata jam saya ini agak terganggu juga teman-teman. Ini malah sudah menunjukkan jam berapa ini. Ya, walaupun agak telat untuk sholat asar, paling tidak nanti kita akan sholat dulu lah. Bagaimana kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya setelah sholat duhur tadi teman-teman, yang lain pada mengajak bagaimana kalau sholat ini kita jamak takdim aja. Artinya setelah sholat duhur kita melanjutkan dengan sholat asar sekaligus ya, tetapi karena sepanjang jalan ini banyak masjid ya, makanya kita usahakan untuk sholat tepat waktu aja lah, setiap waktu maksudnya teman-teman. Jadi waktu duhur tetap kita sholat, asar tetap sholat, insya Allah di maghribnya pun tetap sholat. Sebenarnya bisa sih dijamak teman-teman, tetapi ya paling tidak dengan kita istirahat, kalau kita mendirikan sholat kan lebih abdul sih rasanya. Kita masih berada di Bapatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Bengkulu teman-teman. Ini cuaca sudah agak mulai mendung, makanya lampu di pemukiman masyarakat sudah pada hidup semua sih. Memang agak mendung teman-teman. Nah, kita sudah mendapati jalan yang sedikit halus teman-teman.
Di depan kita ada bapak-bapak yang sedang berkendara motor dengan santainya, ya udah nggak apa-apa. Nah, di depan kita tikungan ke kiri, dan dari bawah sebelah kanan kendaraan berlawanan arah. Ya, kita jangan sampai memakan jalan orang sih teman-teman di saat tikungan, apalagi di jalan lintas semacam ini, begitu loh. Iya, karena ada kerusakan ya kita ngalah sedikit karena ada truk yang sedang melintas. Di depan tikungan ke kiri, kita masih berada di jalan lintas Sumatera Palembang Bengkulu teman-teman. Posisi perjalanan dari Lubuk Linggau ya nanti saya akan tikan di Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini kendaraan agak mulai sedikit padat. Iya, hati-hati, di depan ada mobil sedang keluar untuk bergabung di jalan lintas Sumatera. Ya, kita akan coba mendahului teman-teman. Di sebelah kanan kita terdapat persawahan di belakang kita tadi teman-teman. Ini jalan ya lumayan halus lah, tapi tetap waspada karena jangan-jangan nanti di depan ada lubang juga gitu loh. Lebih baik kita selalu berhati-hati dan perhatikan jalan teman-teman. Sebenarnya kalau jalan halus semacam ini ya sangat nikmat sekali sih, kita menikmati perjalanan gitu loh teman-teman. Posisi kita masih berada di Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di depan kita tikungan ke kiri teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita banyak juga minimarket atau supermarket seperti Indomaret dan Alfamart. Jadi ya kita tidak perlu khawatir lah, sepanjang jalan lintas ini ya kalau kita haus atau lapar pun sangat mudah untuk mencari tempat istirahat untuk makan atau minum teman-teman. Dan kedua kalinya tempat ibadah pun sepanjang jalan lintas Sumatera ini tidak terlalu berjauhan sih, selalu ada gitu kan. Kita masih berada di Babatoman, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tepatnya di jalan lintas Sumatera Palembang Bengkulu teman-teman. Ini tikungan ke kiri ya, nanti teman-teman bisa mengikuti video inilah seandainya teman-teman menggunakan jalur ini, dimana ada kerusakan, ada lubang, paling tidak sudah dapat informasi lah walaupun sedikit gitu kan. Dan perjalanan kali ini teman-teman
kita dari Linggau hendak menuju ke Betung teman-teman. Iya, karena kita sudah menemukan masjid, kita akan sholat asar dulu teman-teman. Setelah kita mendirikan sholat asar, kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman. Sebenarnya ini sudah sore sekali sih, sudah jam 4 atau setengah 5 lebih, hampir jam 5 nih teman-teman ternyata. Ya, kita akan bergabung di jalan lintas Sumatera kembali teman-teman. Karena ada kendaraan di sebelah kanan, kita tunggu sampai melintas, baru kita ikut bergabung di jalan lintas Sumatera Palembang Bengkulu. Oh, ternyata mobil di sana malah nggak melintas-melintas teman-teman. Ya udah, kita langsung aja gitu loh. Kita masih berada di Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, tampak di kejauhan teman-teman itu adalah tikungan ke kiri. Ya, kita agak sedikit santai sih. Nah, tampak di depan tikungan ke kanan. Ini sepertinya sudah mulai masuk ke perkotaan sih teman-teman. Di Babatoman, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Jujur saya memang kali pertama betul teman-teman, jadi untuk menyebutkan wilayah-wilayah yang berada di sini ini agak kagok juga gitu loh. Ya karena kalau mau baca satu persatu itu ya mata tuh udah kabur teman-teman, jadi nggak begitu kelihatan kalau tulisan yang agak-agak kecil gitu. Ya mohon maaf lah apabila dalam penyebutan tempat ada kesalahan. Kiranya nanti teman-teman yang berada di wilayah sini dapat memperbaikinya lah dengan cara komen. Itu harapan saya. Tapi yang jelas sepertinya ini tetap di Babatoman sih, di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini lumayan halus sih teman-teman, jalan agak sedikit nyaman sih dari sana tadi sampai kita menemukan masjid untuk mendirikan sholat asar, sampai kita jalan di sini. Ini masih ya nyaman. Tampak di kejauhan belok ke kanan kembali. Hati-hati teman-teman karena tikungan sangat tajam. Nah seperti ini, tiba-tiba ada kendaraan yang berlawanan arah. Ya takutnya kalau kita nggak waspada nanti malah ngonyor makan jalan orang lain teman-teman, kan bahaya. Nah ini kenapa ini lagi ngerayu atau gimana ini? Di jalan lintas motor baris-baris ke tengah semacam itu. Ya namanya anak-anak muda lah, maklumin aja teman-teman. Kita yang tua ini kan pernah ngerasain muda juga gitu loh. Nah kita didului truk teman-teman, kenceng betul dia karena sepertinya nggak bawa muatan sih. Makanya gas itu dia pijak habis gitu kan. Nah di depan kita ini ada tikungan kembali. Nah tahu-tahu berhenti teman-teman. Bahaya betul. Ya di depan kita tikungan ke kiri. Karena posisi habis hujan makanya masih ada sedikit becek di jalan itu teman-teman.
Ini kamera saya bergetar betul ini ya, karena tripodnya yang nempel di kaca ini agak kendor semua teman-teman, karena kena goncengan malam tadi itu ya. Di depan belok ke kanan, sedangkan di sebelah kanan kiri kita masih berbentuk perkebunan atau persawahan teman-teman. Setelah ini kita belok ke kiri, hati-hati banyak kendaraan di bahu sebelah kanan arah berlawanan dengan kita. Nah, kalau jalan selalu sini teman-teman ya sangat nyaman gitu loh. Ini ada jembatan. Nah, di depan ini tikungan ke kiri teman-teman. Nah, didului lagi. Kenceng betul larinya. Itu nggak bawa muatan sih teman-teman, makanya sekencang itu larinya truk itu teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, kita sabar aja, pelan-pelan, yang penting selamat sampai tujuan. Saya buat rekaman dari malam tadi teman-teman, ini handphone rasanya udah penuh semua sih. Kalau saya hitung-hitung hampir ya kurang lebih hampir 8 jam atau berapa rekaman ini di 3 handphone gitu kan. Ya nanti saya usahakan untuk diupload semua lah, supaya dengan harapan dapat menjadi satu panduan bagi teman-teman yang nonton video ini di saat hendak melintas menggunakan jalan lintas Sumatera, Palembang, Bengkulu. Ya nanti bisa ditonton lah dari perjalanan awal sampai akhir. Ya mudah-mudahan dapat menjadi panduan sih. Di depan kita tikungan ke kiri teman-teman. Ini rata-rata orang nggak berani menggunakan kecepatan tinggi sih. Ini ada kendaraan pribadi juga, ya pelan berkendaranya teman-teman, karena takutnya di saat kita menggunakan kecepatan tinggi, mobil pendek semacam ini kan pasti agak mental begitu kena lubang gitu loh. Ya lebih baik pelan tapi aman semacam itu. Di depan kita tikungan ke kiri kembali, hati-hati. Sebentar lagi kita akan sampai di perkotaan sepertinya teman-teman. Ini sudah lumayan ramai sih sepanjang jalan ini. Nah ini ada supermarket juga di sebelah kiri kita, ada SPBU. Nah di Sumatera ini teman-teman, memang setiap SPBU itu banyak terjadi antrian solar teman-teman. Ya hampir seluruh SPBU yang ada di Sumatera Selatan ini, entah itu di tengah kota maupun di pinggir-pinggir kota, semuanya sama, susah untuk cari BBM yang berbentuk solar teman-teman. Ya sebenarnya miris juga sih, sedangkan solar itu digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar yang untuk mengantar logistik teman-teman. Seandainya minyak solar tadi mudah, ya pasti harga itu bisa ditekan agak sedikit murah teman-teman. Ya ini kalau harga mahal ya jangan nyalahkan pemerintah atau pedagang gitu loh. Memang orang ngantri BBM aja bisa setengah hari baru dapat gitu loh teman-teman.